atau persoalan yang muncul di lapangan, saya minta ini para pemangku kepentingan hadir di sini. Ada Pak Kadis Pendidikan, ada Pak Kadinkes, ada Pak Suwadi dari Kemenak, bisa memberikan arahan secara langsung supaya teman-teman khususnya kepala sekolah ini yang di SD tidak ambigu, tidak bingung terhadap situasi ini. Saya pikir tidak perlu lagi membuat surat pernyataan atau info konsen kepada wali murid, tidak perlu, ya. Dan tidak perlu juga Bapak Ibu sekalian meminta sosialisasi karena ini memang sudah program nasional. Ya. Kapan kita mau action di lapangan kalau semuanya masih harus minta sosialisasi. Kemudian juga ada persoalan yang mungkin harus disinkronkan ini Pak Sekda. Jadi Kapolsek dan Ramil, Camat dan Kapus harus sejalan. Ya, harus sejalan kaitan dengan percepatan ini. Jangan nanti Kapolseknya ngasih sasaran ini itu ternyata Kapusnya lain. Jadi ujung-ujungnya nggak nyambung gitu. Sehingga ini juga akan menjadi penghambat daripada akselerasi percepatan vaksin. Mungkin itu saja dulu sebagai pembuka dari saya. Setelah ini, mari Pak silakan. Setelah ini Pak Sekda akan memberi masukan, kemudian saya minta para pemangku kepentingan nanti secara bergantian memberikan arahan, terus setelah itu kita dengar dari teman-teman yang ada di lapangan. Monggo Pak Sekda silakan. Pakai itu boleh? Boleh. Terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Bapak Kapolres yang mewakili Pak Dandim dari Kementerian Agama, Pak KTU, Pak Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan, pejabat utama Polres Lombok Timur, Bapak Ibu peserta virtual ANEP vaksinasi pada hari ini. Pertama, saya mewakili Bapak Bupati Lombok Timur yang sedianya beliau akan hadir juga bersama Pak Kapolres memimpin ANEP ini. Namun mendadak beliau harus mengikuti Zoom dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga beliau direktif kepada kami, Sekretaris Daerah, untuk bersama-sama Pak Kapolres, Pak Dandim, jajaran untuk ANEP vaksinasi ini. Tentu sebagaimana harapan Pak Bupati sebelumnya, karena kita ini selalu saja menjadi terbaik pada saat COVID-19 dan vaksinasi, walaupun beban kita memang relatif tentu paling besar dibandingkan kabupaten lain, tetapi dengan ketersediaan tenaga kesehatan dan ketersediaan vaksin, mestinya tidak boleh ada masalah. Kira-kira itu petunjuk beliau. Sehingga hari ini kita urai masalahnya di mana, kembali seperti biasa untuk kita kembali fokus, dan saya pikir ya masalah itu bukan dilihat dari besar kecilnya, kita urus atau tidak di lapangan gitu. Seringkali Lombok Timur masalah kecil kalau tidak kita urus ya bisa menjadi besar, masalah besar pun kalau kita urus bersama-sama bisa menjadi kecil bahkan hilang. Dari pemaparan Pak Kapolres yang tadi, paling tidak pertama hari ini kita balik dulu, masih adakah stok vaksin yang ada di kita? Karena prinsipnya Pak Bupati, ukurannya itu adalah vaksin yang tersedia. Kalau vaksinnya tersedia, lalu masih ada masalah sebagaimana yang diurai oleh Pak Kapolres yang tadi, misalnya terkait sosialisasi, terkait dengan masih kita di bawah kurang koordinasi, maka hari ini harus kita tuntaskan secara bersama-sama. Termasuk harapan Pak Bupati kepada keluarga besar di Kementerian Agama, Pak KTU, karena ya tentu ini adalah hanya soal klaster saja, tanggung jawab ya tetap melekat sebagai warga Lombok Timur, tinggal bagaimana kita klaster ini untuk lebih fokus saja. Nanti kami juga ingin mendengarkan langsung dari Kementerian Agama, mengapa masih animonya kalau kita
cek di lapangan, saudara-saudara atau keluarga kita yang di Madrasah Ibtidaiyah relatif lebih rendah capaiannya dibandingkan yang di SD atau di bawah Kementerian Pendidikan. Nah, saya pikir pertemuan ini harus terungkap sehingga mulai besok ya tentu sisa vaksin yang 38.271 ini ada Sinovac 38.000, ada Moderna 16.000, total vaksin kita masih banyak sebenarnya kan, masih pada angka 75.618. Artinya kita sudah tidak berbicara sumber masalah. Kalau dulu kita rebutan vaksin, kalau sejak 75.000 ini bisa tersuntikkan, maka bisa dipastikan kita berada pada posisi 100%. Karena kurang lebih dari sasaran pertama yang 150.000 itu sudah tersuntik 85.000, tinggal bagaimana kita suntik 75.000 ini, insya Allah kita akan bisa sebelum tes pramusim ini di Februari ini kita bisa mencapai 100%. Yang kedua juga harapan Pak Bupati, tentu yang dilihat oleh provinsi maupun oleh pusat ini kan apa yang tertera di PIKER. Kita sepakat bahwa PIKER pun asalnya kan yang tersuntikkan, kan begitu. Jadi kita bagi saja nanti 2 fokus tim. Yang pertama yang tentu menghabiskan sasaran yang kurang lebih 60.000 sekian ini. Itu kita ada di Dikbud, ada di Kementerian Agama, ada di teman-teman tentu puskesmas, vaksinator di bawah, dibantu oleh TNI Polri. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga, semakin kita perketat, tentu juga sisi semakin banyak. Berarti kan harus ada kerja secara paralel dan pemerintah Pak Bupati siaplah untuk mensupport supaya 2 kerja ini khususnya dalam rangka PIKER ini, karena rumusnya kan harus kita sesuaikan dengan rumus orang yang melihat kita gitu kan. Kita dilihat oleh Bapak Presiden berdasarkan PIKER, tetapi memang kita akui mungkin ada PIKER sebelum ada pekerjaan penyuntikan atau vaksinasi di level bawah kita. Karena itu harapan Bapak Bupati kepada kita semua, khususnya rekan yang bekerja tentu di tingkat ke bawah, di tingkat lapangan, mudah-mudahan melalui panen pada pagi hari ini, pertama kita kembali press lah. Setelah kita 1 minggu ini, kita kembali press. Sasaran kita sudah jelas, tentu lebih sedikit dari minggu kemarin. Hanya sisa 45% atau 44%. Insya Allah sudah ada, tinggal kita mulai masalah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres. Kita bagi siapa mengambil apa, apakah harus ada dukungan juga dari pemerintah desa, misalnya apakah kita buat pengumuman dan sebagainya. Tetapi yang ingin kami pastikan bahwa syukur alhamdulillah tidak ada dalam minggu pertama ini hal-hal luar biasa menurut kita, karena kan kalau baca juga di media kalau ada kejadian-kejadian, artinya vaksin ini sudah sama dengan vaksinasi anak sekolah yang lain. Bahkan bukan kita mengatakan ini lebih penting, tentu semua vaksin lebih penting. Tetapi kan kalau COVID-19 ini dia nyata sekarang sedang terjadi. Toh sama-sama disuntikan, imunisasi anak sekolah sudah bisa jalan, maka ya sama sebenarnya. Tetapi ini mungkin dampak dari berita-berita hoax sebelumnya. Tetapi saya yakin dengan modal kita di minggu pertama, tidak ada kipi, tidak ada kejadian-kejadian istimewa terhadap anak-anak kita, karena orang mengatakan sosialisasi yang paling efektif itu kan bukti atau kenyataan yang terjadi. Sekarang kita berani mengatakan buktinya 85.000 siswa yang sudah kita suntikan, toh tidak ada persoalan. Kami juga akan terus memantau, misalnya seperti langkah yang sudah kita ambil sebelumnya, bila mana ada masih tokoh-tokoh kita mungkin perlu membutuhkan pemahaman di level bawah, misalnya pengasuh pondok pesantren, mungkin perlu kita dekati secara khusus. Mungkin di ANFB juga tidak apa-apa untuk lebih transparan, misalnya teman-teman di kecamatan, oh ternyata ada salah satu
pondok pesantren atau ada tokoh masyarakat yang masih ragu misalnya, tidak apa-apa untuk kita dekati secara langsung, sehingga apa harapan pimpinan, harapan negara untuk menyelamatkan warganya, paling tidak di akhir Januari ini, tinggal 1 minggu ini, yang 45 atau 46% ini bisa tersuntikan semua sekaligus. Tentu teman-teman di Dukcapil untuk bisa membackup, alhamdulillah Pak Kapolres sudah melatih juga batalion pikir, tinggal kita mainkan semua, ya paling tidak sebelum disuntikan selisih bisa kita kejar. Oke, 1 minggu habis, mungkin butuh waktu paling lambat seminggu ke depan lagi, selisih antara yang di kenyataan dengan di pikir ini sudah bisa kita dekati secara bersama. Demikian mungkin Pak Kapolres, rekan-rekan, baik yang hadir secara virtual, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kita masih tetap semangat untuk menyelesaikan 100% warga Lombok Timur tervaksin dan terdata di Pikir. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekretaris Daerah. Setelah ini Pak Kadis Kesehatan, saya minta Bapak menyampaikan. Saya lupa tadi, ada kemarin salah satu kapus yang curhat ke saya bahwa beliau melayani PNI atau SD, cuman beliau dipaksa oleh kepala sekolah untuk tanda tangan surat pernyataan. Apabila ada KIPI, ada persoalan terkait pasca vaksin, maka yang bertanggung jawab adalah kapus. Nah, ini juga salah seperti ini. Tolong nanti Pak Kadis diberikan pencerahan. Ya, kemudian terkait pasca vaksin anak-anak kita yang terjadi KIPI, Puskesmas akan merawat, ya, memberikan obat. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah tidak perlu takut, tidak perlu risau terkait hal ini gitu. Silakan Pak Kadinkes, monggo diberikan pencerahan, mumpung semuanya hadir. Nah, setelah Pak Kadinkes nanti Pak Kadis Pendidikan, kemudian Pak Suwardi dari Kemenak, atau mungkin Pak Dandim dulu nanti, silakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Daerah, Bapak Kapolres, Bapak pejabat di lingkup Kapolres, dan Bapak Kepala Dinas Dikbud dari Kementerian Agama, dan semua Kapolsek yang menghadiri secara Zoom meeting, kemudian teman-teman Kepala Puskesmas. Kami langsung saja terkait dengan mungkin yang salah satu menjadi keresahan atau katakanlah yang mengganggu pemikiran orang tua terkait dengan vaksinasi anak ini. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya vaksinasi ini bukan hanya COVID, tapi vaksinasi ini di Indonesia sudah dari dulu, jauh-jauh setahun sebelumnya sudah banyak vaksinasi yang mungkin kita kenal dengan program vaksinasi program di Posyandu maupun dan lainnya. Artinya vaksinasi COVID ini bukan hal yang baru, atau vaksinasi ini bukan hal yang baru sekarang, tapi sudah mungkin di zaman sebelum kita lahir sudah ada vaksinasi. Dan kami sendiri terus terang tidak bisa membayangkan di Indonesia ini kalau tidak ada vaksinasi terhadap bayi atau ibu hamil kita, akan seperti apa kualitas kesehatan masyarakat atau individu yang ada di negara kita, termasuk di Lombok Timur. Khusus terkait dengan kejadian vaksinasi, atau katakanlah kita menyebut itu kejadian ikutan pasca imunisasi, atau katakanlah itu efek samping dari sebuah pelaksanaan vaksinasi, yang ini sebenarnya sifatnya lokal. Artinya lokal itu adalah kadang nyeri atau bengkak yang biasa terjadi di tempat suntikan, atau bahkan juga sampai dengan demam. Tapi secara epidemiologi ini adalah satu kondisi terjadinya reaksi imunitas tubuh. Jadi berperanglah vaksin ini dengan tubuh kita untuk membentuk satu antibodi. Nah, kejadian di dalam tubuh kita inilah yang kadang-kadang menyebabkan bengkak atau demam. Jadi ini adalah hal yang sangat bagus sebenarnya bila terjadi itu. Berarti itu ada reaksi, ada aksi dan reaksi. Nah, ini yang kadang-kadang tetapi dipahami secara berlebihan bahwa vaksinasi ini bisa menyebabkan
kejadian panjang macam-macam lah gitu. Bahkan sampai diklaim meninggal karena vaksin. Perlu kami sampaikan bahwa terjadinya kejadian ikutan pasca imunisasi sampai dengan katakanlah meninggal disebut seperti itu yang menetapkan adalah bukan kita, tetapi yang menetapkannya itu adalah ada satu komisi daerah, atau katakanlah kalau di tingkat pusat itu ada Komisi Nasional KIPI, itu yang melakukan penelitian atau memeriksa secara detail dan lengkap apakah ini karena vaksin. Karena tujuan daripada vaksinasi ini sebenarnya adalah sekali lagi adalah untuk menyehatkan, untuk memberikan kekebalan tubuh. Tetapi kalaupun terjadi reaksi-reaksi tadi itu adalah memang antara aksi dan reaksi di dalam tubuh. Nah, ini yang kami mohon dengan sangat untuk diperhatikan, untuk dipahami secara baik bahwa vaksinasi ini tujuannya terus terang adalah untuk memberikan kekebalan tubuh kepada semua anak didik kita di Lombok Timur ini, karena kekebalan tubuh anak didik kita ataupun kita yang orang dewasa itu sesungguhnya ada dua poin. Satu, kekebalan tubuh secara alami, yang itu dari makan minum kita, tingkat stres kita dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu kekebalan pasif, yang inilah dari vaksinasi ini. Ini tujuan pokoknya. Artinya bahwa apa yang harus dilakukan sebenarnya sebelum pelaksanaan vaksinasi di sekolah, pertama kami sangat menyarankan supaya Bapak Ibu guru atau kita semua, termasuk orang tua yang paling penting itu memberikan pemahaman kesiapan mental dan fisik anak kita sebelum dilakukan vaksinasi. Artinya dia sebelumnya itu mungkin istirahatnya perlu diperhatikan, kemudian makan minumnya diperhatikan, kemudian tidak mungkin terlalu bermain yang terlalu berat sehingga besok itu dia tidak sehat untuk divaksin. Dan yang kedua sangat diharapkan mungkin nanti dalam edukasi kepada orang tua itu adalah bahwa vaksinasi ini disampaikan memang sangat penting untuk menjaga kesehatan anak kita sendiri. Ini perlu disampaikan oleh kita semua kepada orang tua. Dan yang kedua yang ingin kami sampaikan, pada saat melakukan vaksinasi itu ada meja screening, ada form screening di pelayanan vaksinasi. Tolong disampaikan sejelas-jelasnya, seterbuka-terbukanya mungkin penyakit-penyakit yang dialami sebelum-sebelumnya. Jangan sampai pada saat screening itu tidak disampaikan kondisi-kondisi tubuh si anak atau katakanlah penyakit anak sebelumnya, tetapi disampaikannya setelah ada kejadian. Ini yang hal-hal kecil yang bisa menjadi penyebab atau kadang-kadang tidak disampaikan. Oleh karenanya sekali lagi izin Pak Sekda, Pak Kapolres, Bapak Ibu semua, mungkin dua hal poin itu. Satu, tolong kita orang tua untuk memberikan menjaga kesehatan anak kita dengan memperhatikan istirahatnya, makannya, kemudian stresnya sebelum dilakukan vaksinasi. Kemudian yang kedua, sampaikan sejelas-jelasnya apa memang yang menjadi kendala kesehatan atau penyakit-penyakit yang dialami. Dengan demikian, kejadian-kejadian ikutan pasca imunisasi yang mungkin agak sedikit sedang skalanya atau berat itu bisa kita hindari. Tapi sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa manakala terjadi efek samping seperti yang sifatnya lokal tadi, demam, bengkak, dan lainnya itu adalah aksi reaksi daripada vaksinasi yang masuk ke tubuh kita untuk membentuk suatu kekebalan tubuh bagi anak didik kita untuk melawan penyakit ini. Saya pikir itu saja sehingga Pak Kapolres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan surat pernyataan tadi. Oh iya, maaf. Terkait dengan surat pernyataan, di sini kami sampaikan secara jelas itu tidak ada dasar kita membuat surat pernyataan, baik dari pemerintah pusat maupun provinsi, itu tidak ada dasar. Jadi tidak ada perintah untuk kita membuat surat pernyataan, karena vaksinasi ini sebenarnya program nasional yang tujuannya jelas, bahwa untuk meningkatkan imunitas. Jadi tidak ada surat pernyataan seperti itu, ya. Pak. Baik, terus sekalian ini Pak Kadis terkait dengan menentukan sasaran. Ya. Jadi masih ada beberapa PKM ini yang ngeyel, tidak sinkron dengan sasaran yang sudah ditetapkan oleh Kapolsek dan Ramil, sehingga capeknya nggak maksimal. Saya nggak perlu sebutin PKM-nya lah, tapi ada 2 PKM kemarin yang dilaporkan ke saya oleh Pak Kapolsek itu. Jadi kampusnya itu maunya ke sana sendiri, jadi nggak sinkron, sehingga ini mempengaruhi hasil, Pak.
Ya, tolong nanti Pak, disampaikan kepada Pak Kapusnya untuk sama-sama lah sinergi gitu maksud saya. Baik, mungkin perhatian untuk teman-teman kepala puskesmas untuk kita tingkatkan lagi koordinasi dengan pengerahan sasaran dalam hal ini ke Polsek, koordinasi yang sinkron atau yang serasi, yang harmonis sangat-sangat diharapkan untuk penyelesaian percepatan ini. Karena kalau satu ke kanan, satu ke kiri ya pasti lama. Ya, baik, terima kasih Pak Kadis Kesehatan. Sekarang ke Pak Kadis Dikbud. Monggo silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda, Pak Kapolres, Pak Waka, dan para peserta rapat yang kami hormati, baik yang secara luring maupun daring. Yang saya banggakan para kepala UPT di 21 kecamatan dan para kepala sekolah yang sempat hadir. Mohon izin Pak Kapolres karena kapasitas Zoom ini hanya 500, sementara kepala sekolah kami jumlahnya 769, mungkin sebagian dari para kepala sekolah ini tidak bisa ikut hadir bersama dengan kita di sini. Para kepala sekolah dan kepala UPTD yang saya hormati, 1 minggu sejak tanggal 17 Januari ini adalah waktu yang sangat berharga, pengalaman yang berharga bagi kita untuk mengidentifikasi seluruh mekanisme di dalam rangka percepatan vaksin bagi anak-anak kita. Tadi secara jelas Pak Kapolres sudah menyampaikan ada kurang lebih 5 Pak Kapolres ya, terkait dengan identifikasi apa yang harus diperbaiki di dalam proses pelaksanaan, dan saya kira ini benar sebagaimana yang juga kami identifikasi di lapangan oleh beberapa rekan-rekan yang melakukan monitoring, sehingga untuk minggu ini saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian di jajaran pendidikan bahwa maksimalkan yang belum tervaksin pada minggu kemarin dengan koordinasi intensif stakeholder yang ada, baik Polsek, kemudian Koramil, PKM. Dan memang benar apa yang disampaikan Pak Kapolres, itu ada bias di beberapa lokasi terkait dengan penjadwalan. Oleh karena itu saya mohon hanya satu keputusan penjadwalan yang kemudian itu dieksekusi di tingkat kecamatan atau PKM masing-masing. Kalau ada yang masih bias, tolong bisa dikoordinasikan pada para petugas Polsek, Koramil, dan PKM yang ada, sehingga pelaksanaan kita lebih efektif. Kemudian saya berharap edukasi kepada para wali murid itu terus-menerus dilakukan, walaupun kita tidak ada waktu khusus untuk sosialisasi, tetapi edukasi itu harus tetap dilakukan. Saya sudah perintahkan Pak Kapolres kepada guru-guru untuk membagi diri, karena rata-rata anak-anak kita ini tempat tinggalnya di sekitar sekolah, jadi tidak jauh. Sehingga kalau ada kesempatan ketemu dengan orang tua murid, sampaikan. Bahkan kemarin di beberapa lokasi, wali murid saya persilahkan untuk mendampingi pada saat proses vaksin. Dan itu erat kaitannya dengan apa yang disampaikan Pak Kadikes tadi. Mungkin kalau pada saat screening si anak tidak bisa menjelaskan tentang penyakit mungkin yang diderita, maka orang tuanya bisa menyampaikan kepada petugas nakes. Ini penting. Kemudian pastikan anak-anak kita itu sarapan. Karena banyak sekali anak-anak kita yang tidak sarapan pagi itu, kemudian akan divaksin, maka dia diberikan sarapan dan itu akan mempengaruhi waktu pelaksanaan vaksin. Oleh karena itu penting disampaikan kepada wali murid bahwa sebelum jadwal vaksin anak-anak kita harus sarapan dari rumah. Kemudian tidak ada lagi keraguan ataupun kelengkapan administratif yang harus disiapkan. Tidak ada instruksi satupun yang kemudian harus menyiapkan pernyataan orang tua bahwa anaknya setuju atau tidak untuk divaksin. Itu tidak ada. Sekali lagi merujuk kepada kebijakan nasional bahwa vaksin ini adalah program nasional. Sehingga seluruh kita bertanggung jawab. Seluruh kita harus mendukung. Oleh karena itu mohon pada Pak Kanit, kepala sekolah, karena Bapak-Bapak kepala sekolah ini pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan.
komandannya di situ. Ambil keputusan sesuai dengan instruksi dari atasan. Jangan berkreasi terhadap hal-hal yang tidak dianjurkan, karena itu akan mendorong kontraproduktif terhadap pelaksanaan vaksinasi. Karena terus terang di beberapa kecamatan ada yang berkreasi seperti itu, Pak Kapolres, sehingga kami larang untuk itu dilanjutkan. Karena itu sangat mengganggu bagi pelaksanaan vaksinasi. Kemudian yang terakhir, Pak Sekda, Pak Kapolres, karena di capaian kita yang 56, itu ada sebagian siswa kita kelas 1, 2, 5 yang waktu biasnya masih belum 14 hari. Sehingga itu tidak bisa divaksin. Tapi alhamdulillah sesuai informasi Pak Kadikes, Senin ini 14 hari itu sudah terpenuhi. Sehingga akselerasi untuk pencapaian saya kira bisa lebih maksimal lagi. Saya kira itu mungkin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, para kanit di 21 kecamatan, para kepala sekolah seluruhnya, baik yang hadir di forum ini maupun yang belum sempat hadir, sampaikan kepada teman-teman bahwa vaksinasi ini harus maksimal. Kita masih punya PR cukup banyak, 85.000 lebih. Saya harap 1 minggu ini kita bisa tuntaskan. Demikian, semangat terus, jangan kendor, mudah-mudahan kita sukses mengawal vaksinasi anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kadisdikbud. Pak Dandim, ada yang mau disampaikan? Lanjut saja. Nah, sekarang ke Kemenak. Pak Suwardi ya. Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, Pak Kapolres yang kami hormati, Bapak-Bapak serta rakor yang kami hormati, baik di ruangan ini maupun secara virtual, saudara-saudara kami, para kepala sekolah, kepala madrasah, para kapolsek, Pak Camat di masing-masing kecamatan yang kami hormati. Pada kesempatan ini, izinkan kami dari Kementerian Agama menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami sangat menyayangkan kepada masih adanya kepala madrasah ibtidaiyah untuk menolak program vaksin ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh kepala madrasah ibtidaiyah dan pimpinan Pondok Pesantren Lombok Timur untuk mendukung sepenuhnya kegiatan program vaksinasi, karena ini adalah program pemerintah secara nasional guna untuk pencegahan menularnya COVID-19. Yang kedua, Pak Kapolres, untuk percepatan program vaksinasi ini, mohon koordinasi di kecamatan agar melibatkan kepala KUA kecamatan, Pak. Mohon itu dilibatkan. Ya, mohon saudara-saudara kepala KUA di masing-masing kecamatan untuk terlibat terus dalam program vaksinasi ini. Apabila ada pondok pesantren atau madrasah yang menolak vaksinasi ini, mohon pada hari itu juga, jam itu juga untuk melaporkan kepada kami agar kami bisa segera untuk merapat ke lokasi di mana ada penolakan itu. Yang ketiga, mari kita jangan ada keraguan lagi dalam perspektif hukum Islam atau fikih tentang halal dan haramnya vaksin ini. Karena vaksin ini adalah sudah dijamin kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia. Kaidah kita adalah kita mencegah kemudaratan untuk kemaslahatan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kepada teman-teman sekali lagi, Kepala KUA untuk terus semangat mengawal program vaksinasi ini.
kerjasama yang kuat bersama tim Satgas di kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Camat, dan Pak Kapus dan UPT di Dikbud. Ya, sekali lagi agar jangan ada keraguan dan jauhkan diri kita semua dari berita-berita hoax di media sosial. Jelas bahwa kajian-kajian hukum baik dalam perspektif hukum Islam bahwa vaksin itu adalah halal 100% dan dijamin oleh Majelis Ulama Indonesia. Pak Kapolres itu yang saya dapat sampaikan. Mohon di kecamatan bagi teman-teman tim di lapangan, jika ada yang menolak mohon segera disampaikan kepada kami agar kami segera untuk merapat kepada di mana tempat-tempat terjadi penolakan sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kiai. Pencerahannya, arahannya, rekan-rekan di lapangan, teman-teman kepala KUA, Kapolsek dan Ramil serta Kapus, saya yakin monitor apa yang disampaikan dari Kemenak. Ada satu persoalan Pak Suwardi di kita ini di wilayah PKM Korleko, ada satu yayasan yang memang sama sekali menolak untuk dilakukan vaksin. Nanti mungkin dari Kemenak bisa langsung mengintervensi dengan teman-teman yang ada di Korleko. Nanti untuk data detailnya mungkin setelah kegiatan ini rapat kita bisa rapat kecil bersama Pak Sekda nanti, Pak Kadis Kes dan Kadis Dikbud. Mungkin baik itu dari teman-teman. Ada lagi yang dari peserta yang online offline ini ada yang mau disampaikan kepada jajaran? Cukup. Saya ingin feedback dari teman-teman yang ikut secara virtual. Kira-kira apa yang perlu disampaikan, unek-unek kayak apa? Ya, baik dari teman-teman nakes, mungkin honornya belum cair atau apa, unek-unek sampaikan saja, nggak apa-apa. Ya kan? Mumpung ada Pak Sekda, ada Pak Kadis ya. Silakan. Yang ada yang perlu disampaikan dari kepala sekolah SD MI yang ini, silakan, monggo raise hand saja, monggo Pak Boyan, ada yang raise hand itu, langsung saja pada intinya Pak, ya biar lebih efektif kita. Silakan siapa? Bu Emi, monggo Bu Emi, dari mana, dari SD mana atau dari mana? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SDN 1 Sikor, Pak. Kecamatan Sikor. Oke. Sikor. Baik, sedikit saya langsung saja. Tadi disampaikan bahwa seharusnya sebelum pelaksanaan vaksin anak-anak disiapkan kondisinya, fisiknya, kemudian paling tidak kita berikan arahan untuk sarapan dan lain sebagainya. Namun perlu kami sampaikan ketika nanti pelaksanaan vaksin untuk berikutnya, mohonlah informasi mungkin 2 atau sehari sebelumnya, karena kami mohon maaf malamnya diberitahukan bahwa besok akan ada vaksin jam malam, kadang 11 malam, lalu bagaimana kami akan menginformasikannya kepada peserta didik dan kepada wali murid. Itu saja. Jadi untuk berikutnya mohon supaya informasi diberikan kepada kami sehari atau 2 hari sebelumnya. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih Bu Emi. Pesannya sudah kita copy. Nah, tolong ini para Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil dan Kapus dan Pak Camat, Kepala UPTD, dibuat schedule yang baik, ya. Dibuat schedule yang baik. Jadi memang keberhasilan operasi ini juga sangat dipengaruhi dengan kematangan perencanaan. Nah, ini saya minta teman-teman yang di kecamatan tolong disusun rencananya yang baik. Jangan gerusa-gerusu. Jangan kita biasa menggunakan manajemen tukang bakso. Itu tidak bagus. Terima kasih Bu Emi informasinya. Di bawahnya Bu Emi itu siapa? SD berapa tuh Pak Boyan? Itu raise hand itu. Pak Julkarnain, monggo silakan Pak Jul.
Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada tanggal 11 kemarin Pak Kapolres di sekolah saya langsung Zoom meetingnya ke Riau dengan Pak Kapolri. Alhamdulillah capaian kita di atas 90, bahkan 100% Pak untuk 97 kopak yang disiapkan waktu itu. Dan untuk tahap kedua sudah mencapai 91. Nah, itu disebabkan karena kelas 1 yang imunisasi biasa yang menurut PKM menunggu jadwal sesuai dengan masa inkubasi dari imunisasi bias. Pertanyaannya Pak, kemarin teman-teman karena itu program nasional sepertinya ada Durfresh untuk SD 3 Pringgasela Selatan. Kapan diumumkan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah, luar biasa. Ya, itu yang bias yang belum disentuh nanti selesai waktu biasnya agar segera dituntaskan. Nah, untuk door prize memang kita menyiapkan ada beberapa ada R2, bahkan tadi Pak Sekda mau nambahkan katanya sepeda motornya itu. Ya kan, nanti kemungkinan sepeda motor ada 2 yang sudah ada di Polres, ini 1, kemudian sepeda MTB juga ada. Nanti kita juga siapkan handphone, itu berlaku untuk semuanya. Terutama anak-anak kita ya yang sulit ini, kalau memang dikasih voucher nanti oleh Pak Kapolsek, nanti kita undi siapa yang beruntung ya, nanti itu rezekinya masing-masing. Tapi tidak khawatir Pak, kita sudah siapkan itu, tapi kan kita polanya kita undi siapa yang beruntung nanti sebagai reward kepada masyarakat Lombok Timur. Moga silakan, ada lagi Krua. Silakan, ayo. Siapa Pak Boyan? Krua ya, dari Krua ya. Monggo, silakan. SD berapa Krua? SD 1 ya. Unmute-nya dipencet Pak, ada suaranya nggak muncul di sini. Ya, silakan. Terima kasih. Nama saya MIT Tinggi, Kepala SDN dan Krua. Hanya beberapa saja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, aksi sudah dilaksanakan kemarin pada tanggal 17 Januari. Dan alhamdulillah dari 354 yang sudah divaksin 332 orang. Dan saya berharap dari tim petugas agar lebih kompak lagi. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena sepertinya kemarin begitu ada vaksin, tim bapak-bapak dan kecamatan tidak tahu informasi bahwa akan dilaksanakan di sekolah kami, karena jarak sekolah kami dengan kantor camat hanya sebatas tembok. Jadi begitu beliau datang bersama tim rombongan, yang mohon maaf tidak membuka air, tapi supaya kita juga tahu bahwa sepertinya ada yang marah-marah dan tidak baik di depan anak-anak, apalagi anak akan divaksin, mana lagi anak-anak dan lain sebagainya. Mohon ke depannya Satgas COVID-19 ini ya di tingkat kecamatan bersama kapusnya juga supaya koordinasi yang baik. Apalagi kemarin dihadiri juga oleh dari Kementerian Pariwisata kalau salah, yang memberikan juga beberapa berkas anak kami yang divaksin. Itu saja, mohon ke depannya supaya petugasnya lebih dengan samping komunitas. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih informasinya Pak. Nah, ini Pak Camatnya ngantuk, mungkin dia nggak tahu kalau divaksin. Keluar Pak. Nah, Bapak, nanti informasi Bapak langsung didengar Pak Sekda. Nanti Pak Camatnya mungkin langsung ditelepon sama beliau. Kok bisa nggak tahu gitu. Ya, ini artinya apa? Sinergi rekan-rekan di kecamatan masih belum maksimal. Ya kan, tadi apa yang saya sampaikan ternyata terjadi kan. Yang satu ke sini, yang satu ke sono, jadi tidak sinerginya itu nggak nampak, sehingga tentunya ini akan mempengaruhi capaian. Silakan yang lain. Sakra ya, Kecamatan Sakra, monggo dari Kecamatan Sakra. Silakan Pak Camat atau siapa yang ngomong itu.
Pak Kapolsek, Pak Kumis. Ya, silakan Pak Kumis. Ada suaranya. Sakra tidak terdengar suaranya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada gangguan yang sama-sama kita hormati Pak Kapolres Timur, Pak Sekda dan jajaran, Pak Sekda dan jajaran, para kepala dinas terkait, semua hadirin yang mengikuti kegiatan ini baik luring maupun laring. Apa yang disampaikan tadi dari Pak Sekda, Pak Kapolres, kemudian Pak Dinas terkait sudah didengar semua oleh peserta dari Kecamatan Sakra. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami menghadirkan semua unsur Forkopimda, kemudian kepala UPTD terkait, baik itu UPTD dari Bapak, Puskesmas, UPTD Dukcapil, kemudian kepala sekolah, dan komite-komite sekolah. Ada juga hadir di sini Bapak kita, Dato' Haji Lalu. Alhamdulillah kita semua hadir. Dan mana semangatnya? Sakra hebat. Oke, hebat. Ya, lanjut. Alhamdulillah untuk Kecamatan Sakra, target kami tertinggi Pak Kapolres sebanyak 7.180 dan capaiannya hari ini 57,3%, kalau angka 4.152. Dari 33 sekolah dasar yang ada di Kecamatan Sakra dengan murid sebanyak 6.463 yang sudah tervaksin sebanyak 3.911 atau 60,41%, ini data terakhir. Yang belum 39,49%. Nah, kalau kita kalkulasikan yang belum divaksin tadi karena program bulan imunisasi anak sekolah, kalau kita hitung yang kelas 1 sebanyak 26,47% atau dalam angka 1.406, sehingga kami belum bisa sampai 100% pada bulan Januari ini, menunggu selesainya masa bias. Mudah-mudahan pada awal Februari atau minggu kedua sudah selesai, bisa mencapai 100%. Nah, yang menjadi masukan kami pertama, evaluasi di lapangan, para kepala sekolah dan guru sudah bagus memberikan edukasi, hanya saja kita minta lebih optimal lagi. Nah, perlu pengawasan dari Dinas Dikbud, termasuk juga dari Kepala UPTD Dikbud, pengawasannya kepada sekolah dan guru-guru lebih maksimal lagi, karena hasil pantauan kami di lapangan, ketika dilakukan vaksinasi oleh tim dari Puskesmas, ada juga kepala sekolahnya yang diam di ruangan. Nah, beberapa guru membantu, tetapi kita harapkan lebih maksimal, semua membantu. Kemudian yang kedua, ada punishment and reward bagi guru-guru yang tidak aktif supaya diingatkan. Nah, guru-guru yang aktif diberikan juga reward dalam bentuk apa nanti. Kemudian yang ketiga, pada saat pelaksanaan vaksinasi atau percepatan vaksinasi COVID-19 beberapa waktu yang lalu, ada tim dari kabupaten, tim monitoring. Kita berharap juga ada tim monitoring yang dibentuk dari kabupaten, sehingga ini menjadi greget kami di kecamatan. Jadi kalau ada tim monitoring, terutama dari Dinas Dikbud yang melakukan monitoring, sehingga melihat langsung bagaimana keaktifan dari kepala sekolah dan guru. Nah, ini menjadi harapan kami. Sedangkan kami di Kecamatan Sakra, alhamdulillah
Kapolsek dan Ramil, kemudian Puskesmas, UPTD, Dukcapil, KUA, dan UPT terkait, kita tetap kompak di lapangan. Ini yang menjadi harapan kami, dan mudah-mudahan Kecamatan Sakra bisa mencapai 100% dalam waktu yang dekat, khususnya di Kabupaten Lombok Timur, dengan kekompakan kita bersama, dan monitoring juga dari kabupaten. Terima kasih, kurang lebihnya terima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Camat. Sakra luar biasa, Sakra hebat. Pak Sikda silakan ditanggapi tadi usulan dari Pak Camat. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Camat Sakra dan seluruh jajaran, termasuk rekan-rekan yang lain. Kita sepakat pertanyaan yang sama tentu untuk semua, karena intinya sebenarnya istilah Pak Bupati selalu menyampaikan di depan Pak Gubernur, di depan Pak Kapolda, Pak Danrem, Lombok Timur itu hanya satu katanya. Kalau ada vaksin, itu saja kami habiskan. Nah inilah yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita semua ini adalah pembantunya kepala daerah, lebih-lebih ini betul-betul tidak ada kaitannya dengan yang lain, murni sebagai wujud negara melindungi warganya, karena kata kunci yang paling utama itu adalah ada pada kerjasama kita. Prinsipnya itu. Artinya, di kecamatan-kecamatan yang bagus capaiannya, pasti itu menunjukkan kerjasamanya baik. Dan sebaliknya, memang situasi kita tidak rata, ada daerah yang padat sasarannya, ada juga yang tidak padat. Hari ini kita akan lebih menganep, izin Pak Kapolres, kalau ada gangguan komunikasi misalnya, ada aspek teknis misalnya, atau ada aspek-aspek yang lain. Tapi saya lihat tadi yel-yelnya Pak Camat Sakra sungguh luar biasa. Saya pikir 1 minggu Sakra pasti bisa menghabiskan seluruh sasarannya. Kecuali memang yang terdampak program BIAS, memang kita maklumi, tetapi informasi resmi kita dapat dari Pak Kadis Kesehatan, bahwa karena Pak Kadis Kesehatan yang tahu, beliau yang punya data kapan memulai dan kapan akhir dari batas waktunya, dan insya Allah hari Senin ini Pak Camat hari terakhirnya, ya Pak Kadis ya, hari Senin ini hari terakhirnya, maka bisa kita pastikan seminggu ini sampai akhir Januari, sampai 31 Januari ini, ya mestinya kita harus bisa 100%. Saya ingin menjawab juga beberapa yang muncul dari Pigasela. Ya tadi, ya ini hanya bagian dari kembang-kembang. Kalau Pak Kapolres punya ide, misalnya membuat apa namanya, vaksinasi itu lebih kepada pernik-perniknya saja. Tetapi yang utama itu dari pandangan Pak Bupati, kita harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati di depan Pak Gubernur, depan Pak Kapolda, depan Pak Danrem. Lombok Timur itu hanya satu katanya, soal vaksinnya saja. Nah, alhamdulillah hari ini kita dapat data vaksin yang ada di Lombok Timur dan sudah tersebar di masing-masing puskesmas itu sudah mencapai kurang lebih 75.000. Lalu sasaran kita itu ada pada posisi kurang lebih 60.000 sekian. Artinya, mudah-mudahan setelah ANEP ini, saya menangkap misalnya soal penjadwalan, soal fokus sasaran, itu teknis-teknis yang akan kita perbaiki, Pak Kadis Kesehatan, Pak Kadis Pendidikan, untuk kita komunikasikan. Mestinya ada satu komando di level bawah, dan komandonya itu adalah Pak Camat, karena Pak Camat adalah alter egonya Pak Bupati di kecamatan. Izin Pak Kapolres, Pak Kapolres juga berkali-kali mengatakan, Pak Dandim juga berkali-kali mengatakan, untuk Porkompinjam tentu koordinatornya adalah Pak Camat. Terlebih kalau itu UPTD Kesehatan, ada Puskesmas, UPTD Pendidikan, apalagi termasuk UPTD Dukcapil. Jadi tidak ada pilihannya kecuali mengikuti apa yang sudah dikoordinasikan oleh Pak Camat. Karena Pak Camat mungkin berdasarkan koordinasi. Karena itu selepas ANEP ini, mohon masing-masing kecamatan untuk istilah Pak Kapolres yang tadi, belanja masalah, apa masalah-masalah yang terjadi, misalnya soal waktu bias, itu satu. Yang kedua, paling tidak
karena sudah ada vaksin di masing-masing puskesmas gitu kan, beda dia kalau kita menunggu vaksinnya. Mungkin tidak ada yang disengaja. Mungkin yang kita harapkan misalnya vaksin 1000, tetapi yang datang ya misalnya 500. Mungkin wajar ada dadakan penjadwalan. Tetapi terhadap semua itu kita maklumi. Tapi untuk posisi vaksin yang ada sekarang, silakan ini juga selesai ANEP ini, alangkah baiknya Pak Camat langsung bertemu dengan semua jajaran di level kecamatan, sehingga apa yang dikatakan oleh Ibu Guru yang tadi soal dadakan jadwal tidak terulang kembali. Saya juga sangat optimis dengan apa yang diarahkan oleh yang mewakili Pak Kemenak, dalam hal ini Pak KTU, sudah memastikan seluruh jajaran siswa-siswi kita, santri-santri kita yang ada di madrasah ibtidaiyah di bawah pembinaan langsung Kementerian Agama sudah terarahkan tadi dengan jelas dan dengan terang benderang. Apakah boleh Pak Camat bertemu? Ya tentu lewat Pak KUA-nya. Artinya COVID ini sekali lagi kalau orang luar negeri mengatakan mengapa Indonesia bisa hebat melawan COVID, ya rumusnya karena kita bersama-sama di semua jenjang. Bapak Presiden tentu di jenjang pusatnya, Pak Gubernur di jenjang provinsinya, Pak Bupati di level kabupaten, termasuk tentu Pak Camat di level kecamatan. Semua kita ini bersinergi, semua kita ini dalam rangka menjalankan konstitusi negara melindungi segenap warga negaranya. Mungkin itu Pak Camat, tanggapan kami. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan semangat 21 camat sama dengan semangat yang ditunjukkan tadi oleh Pak Camat Sakra. Demikian Pak Kapolres, silakan ditanggapi. Terima kasih Pak Sekda. Saya ingin ke salah satu KUA lah ya, atau sama kepala sekolah SD MI, KUA Terare. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Bapak Kapolres. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, alhamdulillah sekalipun kami tidak termasuk tergabung secara resmi sebagai Satgas Covid di kecamatan, tetapi alhamdulillah komunikasi terus tersambung berjalan dengan baik dengan Bapak Camat Terara. Yang kedua, kami setiap turun tetap melakukan sosialisasi kepada masyarakat ya pada pernikahan dan yang lain. Kemudian yang ketiga yang menjadi kendala memang hari Kamis kemarin kami ada komunikasi dengan Pak Camat Terara. Ada beberapa madrasah yang memang memberikan surat setuju dan tidak setuju yang dikirim kepada wali murid atau wali santri untuk melakukan vaksinasi. Pertanyaannya adalah instruksi siapakah yang kemudian sehingga keluar terbitlah surat persetujuan dari wali terhadap anaknya yang divaksinasi. Ini yang belum terlacak. Kalau kami dari Kemenak bahwa tegas bagaimana yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Suwardi tadi itu, bahwa Kemenak dari awal memberikan perintah tegas, instruksi tegas agar semua elemen dari Kemenak untuk melakukan sosialisasi terkait dengan COVID, lebih-lebih vaksinasi. Bukan hanya di lingkup Kementerian Agama, dalam hal ini madrasah, ibtidaiyah dan sanawiyah, ternyata hal yang sama juga, kebetulan kami ada rumah juga di Sakra, di SD juga yang di bawah naungan Dinas Pendidikan, melakukan hal yang sama kemudian terhadap wali murid, setuju, ada surat setuju dan tidak setuju. Nah, itu faktanya karena ada memang masyarakat yang bertanya apakah ini memang perintah dari pemerintah daerah, ada surat setuju dan tidak setuju. Nah, sehingga kemudian
masyarakat yang bertanya kepada kami, ya tidak bisa kami berikan jawaban yang semestinya karena memang belum terdaftar dengar. Dan itu juga yang menjadi keluhan dari Bapak Camat Terada kemarin. Oleh sebab itu, mulai forum yang mulia ini mungkin tegas supaya dalam hal ini Dinas Pendidikan, dan mohon izin Pak Kiai Suhardi, serta ya Pak Wakil Kemenak Lombok Timur, mudah-mudahan beliau juga jadi sebentar lagi menjadi Kemenak sesuai dengan doa dari dari Pak Kapolres. Pak Kapolres ini setahu tiang ini adalah wali mastur. Beliau sangat suka dengan dunia tasawuf. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Komandan KUA Terare. Mudah-mudahan semangatnya teman-teman KUA yang di kecamatan lain sama dengan Bapak. Mungkin ada yang ditanggapi Pak Kiai? Ada yang ditanggapi dari beliau? Sudah ya. Pak Boyon mungkin yang bertanya lewat chat tolong dibacakan saja biar untuk percepatan. Kalau semua bicara nanti jam 12 ya selesai. Kita ada waktu 10 menit lagi lah. Oke. Penerbitan sertifikat vaksin bagi siswa. Nah, ini tentunya ketika pada saat vaksinasi, Bapak Ibu guru harus juga menyiapkan KK. Ya. KK, ketika KK-nya itu online sudah terekam baik di sistem Dukcapil, maka sertifikat vaksin langsung bisa diberikan. Jika tidak langsung, artinya petugas Puskesmas, ya, petugas Puskesmas harus menginput setelah pelaksanaan vaksinasi. Karena memang ada strategi percepatan, disuntik dulu, setelah itu diinput, sertifikatnya besoknya atau sorenya dibagikan melalui Bapak Ibu guru. Ya, pasti akan dapat. Nah, terhadap anak atau siswa yang NIK-nya ternyata belum online, inilah yang kemudian perlu intervensi daripada Dinas Dukcapil. Nah, hari ini kami di Polres sedang melakukan pelatihan Batalion Piker untuk membantu mengurai persoalan-persoalan terkait dengan inputting Piker. Seperti itu. Ada lagi Pak? Pak Sekda silakan. Terima kasih Pak Kapolres, dan yang bertanya tentu soal teknis sertifikat vaksinasi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres, tetapi saya menambahkan informasi terkait dengan data kependudukan yang belum online. Ini khusus untuk Pak Camat, Pak KUA, tapi karena yang lain juga terpengaruh dengan program yang akan segera kita luncurkan, insya Allah pada bulan Februari, 1 Februari sampai tanggal 28 Februari, kami umumkan kepada semua kita, khususnya Bapak-Bapak yang ikut secara virtual, Lombok Timur itu akan mengadakan gerakan bulan online data kependudukan. Oke. Karena ini dilatar belakangi, ternyata KIS Kartu Indonesia Sehat kita berkurang di akhir tahun ini sangat tajam sekali. Bayangkan dulu kita menerima KIS dari pusat, BPJS Kesehatan itu angkanya 800.000 sekian, sekarang tinggal kalau tidak salah 600 sekian ribu, plus provinsi. Jadi kurang lebih 140.000 warga Lombok Timur itu tidak aktif Kartu Indonesia Sehatnya, BPJS-nya. Mengapa tidak aktif? Karena di Kementerian Sosial itu sedang diadakan pembersihan data. Pembersihan data itu pertama kalau ada yang ganda. Artinya ganda itu 1 NIK 2 nama. Itu pasti akan terambil salah satu. Yang kedua, manakala ada KTP atau KK-nya itu tidak online. Nah, persis seperti kejadian kita di vaksinasi ini, yang tercatat saja sudah 60.000 Pak Kapolres, ya. Ini yang belum online. Mungkin perkiraan kita ya sekitar angka itu. Admin Duk kita yang belum online, kira-kira 140.000 sekian. Lalu memang ada mutasi juga,
Sehingga ini membutuhkan peran semua pihak. Misalnya kemarin orang tuanya meninggal. Nah, kita mau ganti di DTKS-nya dengan Musdes. Nah, pergantian ini kan lewat musyawarah desa. Intinya adalah memang bisa kita bayangkan persoalan kita selisih pikir dengan kenyataan ini memang pasti terjadi. Tetapi prinsip kita sambil berlari, sambil memperbaiki sarungnya, Pak Kapolres. Ya. Jadi insya Allah Februari kami pastikan 1 bulan kami bekerja di 254 desa kelurahan supaya tagline-nya 1 Maret seluruh admin duk di Kabupaten Lombok Timur ini sudah online. Ya, itu kira-kira Pak Kapolres. Ya. Demikian Pak Camat, Pak KUA dan rekan-rekan di lapangan rencana kita ke depan, sehingga mohon 31 Januari ini vaksinasi anak sekolah ini untuk bisa menggenapkan 100% Lombok Timur harus wajib kita penuhi, karena kita akan ditunggu oleh pekerjaan yang tentu arahnya betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat kita dan mempermudah kerja-kerja kita di waktu mendatang. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sekda. Bapak Ibu sekalian, tadi kita dengar bersama bahwa memang percepatan vaksin ini persoalan ikutannya juga ada, ya, terutama terkait dengan data kependudukan. Dan alhamdulillah tadi kita dengar bersama mulai bulan depan Dukcapil akan fokus menyelesaikan persoalan NIK yang ada yang double, ada yang belum terekam dan lain sebagainya. Ada lagi Pak Boyan yang ditanyakan secara online apa? Nah, Pak Kadis dijawab harusnya tetap dilakukan itu. Baik, terima kasih. Jadi untuk kita ketahui bersama, pelaksanaan vaksinasi ini baik orang tua, dewasa maupun anak sama prosesnya, yaitu pertama dilakukan screening atau diajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kesehatannya untuk menentukan sasaran ini, baik dia anak maupun dewasa, layak untuk divaksin atau tidak. Jadi ada itu di meja satu meja itu, di meja pertama dia, di meja pendaftaran dan meja screening jadi satu. Jadi ada kegiatan itu. Setelah dinyatakan layak, baru dipindah ke meja yang Bapak Ibu lihat, mungkin di situ langsung disuntikkan di situ itu. Kalau memang dia tidak layak untuk divaksin, karena itu seperti yang kami sampaikan, harus disampaikan dengan seterang-terangnya penyakit-penyakit apa yang dialami, karena kami punya daftar di situ, di daftar screening itu, apa penyakit yang tidak boleh dan apa penyakit yang boleh, apa kondisi yang membolehkan dan apa kondisi yang tidak membolehkan ada di daftar screening itu. Izin Pak Kapolres kami tambahkan sedikit terkait dengan bias. Di masing-masing puskesmas sudah ada memiliki data tentang tanggal-tanggal daripada si by name by address dilakukan vaksinasi untuk COVID. Memang secara teoritis jaraknya 28 hari, tapi kita masih diperbolehkan sampai dengan 14 hari. Jadi dari bias ke COVID itu kita ngambil langkah yang tercepat 14 hari. Kemudian sedikit tentang jadwal yang tadi stok vaksin ini yang mendadak tadi Ibu Guru itu, ini mohon maaf untuk dimaklumi mungkin karena memang kita ini mengejar vaksin terus-menerus ke provinsi dan kadang-kadang stok vaksinnya datangnya juga dadakan, jadi ini mohon dimaklumi dan ini kondisi sudah berlangsung lama yang sifatnya seperti itu. Kemudian terkait dengan pengarahan sasaran yang sering menyebabkan kejadian di lapangan adalah sasaran sudah ada tapi vaksinnya habis. Ini mungkin izin sekali lagi mohon Pak Camat sebagai komandan di kecamatan di Forkopimcanya tolong kerahkan sasaran itu sesuai dengan jumlah vaksin yang ada Pak, supaya terus terang sekali ini soalnya kalau kami seperti Pak Kapolres sering bilang merelokasi vaksin dari kecamatan ke kecamatan yang lain itu seringkali teman kecamatan itu tidak mau diambil vaksinnya. Jadi tolong pengarahan sasaran juga sesuai dengan stok vaksin yang ada di kecamatan. Tapi kalau memang terlalu lama yang di satu kecamatan yang lain, ya terpaksa kita agak keras mengambilnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kadis. Pak Bayon, ada lagi yang pertanyaan chat? Maksudnya dirilis oleh dinas gitu ya. Jadi begini,
terkait dengan siswa yang mungkin pada saat vaksin itu tidak masuk, ya, atau mungkin dia karena hasil screeningnya kemudian ditunda. Nah, Bapak Ibu guru bersama Kapus dan Kapolsek serta dan Ramil dan Camat ini harus punya data. Saya sudah sering kali menyampaikan setiap minggu itu saya mimpin ANEP bisa 3 kali dengan Kapolsek dan Kapus. Bapak Ibu guru harus punya data. Siswanya berapa yang belum divaksin? Itu diinfokan saja kepada Pak Kapolsek atau Pak Dan Ramil atau Ibu Kapus, Pak Kapus, biar kita susulkan. Seperti hari ini di SD mana? 3 ya. Yang di dekat Polres ini SD berapa ini? SD 3 Selong ini teman-teman dari Nakes sedang berjuang untuk menyisir anak-anak kita yang pada saat vaksinasi di pertama itu belum mendapat layanan vaksin. Seperti itu. Ada lagi Pak Boyon? Cukup? Baik, Bapak Ibu sekalian, memang waktu sudah pukul 11. Untuk rapat koordinasi ini saya akan simpulkan. Tentunya Bapak Ibu sekalian bahwa kegiatan vaksinasi ini menjadi tugas tanggung jawab kita bersama. Ini tugas mulia menyelamatkan rakyat, menyelamatkan anak-anak kita. Ya. Jadi saya minta tolong betul pada kita semua sebagai manifestasi negara hadir untuk rakyat, mari kita sama-sama. Ya, sama-sama melakukan percepatan akselerasi percepatan vaksin. Terus yang berikutnya, Bapak Ibu guru ini tolong juga bisa memberikan contoh, misal kita ini di Lombok Timur sudah launching vaksinasi booster. Bapak Ibu guru saling menyemangati anaknya, sama-sama ikut vaksin yang ketiga. Nanti Pak Kapus, Bu Kapus siapkan bawa juga stok freezer yang ada untuk melayani Bapak Ibu guru sekaligus sama-sama anak-anak didiknya melakukan vaksin bersama. Jadi bisa menjadi contoh, ya. Masih mungkin melayani. Karena booster ini memang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Walaupun dosisnya cuman setengah dan kita sudah mulai booster. Nah ini Pak Sekda, tolong nanti ASN juga diwajibkan untuk booster. Ini tentara sama polisi udah pada booster. Ya, dari mulai hari apa itu kemarin itu? Hari Rabu sampai kemarin, ini hari ini juga masih melakukan booster. Nah, jadi Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya bisa memberikan contoh, karena satu contoh itu akan lebih berharga daripada 1000 nasihat. Kan? Itu dicontohkan ini anak ini saya, ibu gurunya aja vaksin gitu. Ya. Saya rasa itu saja. Sekali lagi matur agung tampiasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Luar biasa hari ini Zoom, pesertanya 500 partisipan ya. Artinya bahwa inilah menunjukkan bahwa kita ini semangat. Kita ini bisa bersinergi dalam rangka mengawal kebijakan pemerintah pusat. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Pak Sida cukup? Sudah cukup kata Pak Sida. Baik, kalau tidak ada lagi, saya terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila dalam saya memimpin diskusi ada yang kurang berkenan, ada yang belum terpuaskan karena ada yang banyak raise hand, tapi akhirnya nggak ada waktu ya. Karena memang pekerjaan kita masih banyak sekali. Pak Sekda ini sudah 10 tamunya yang menunggu. Ya. Tapi tidak apa-apa, sekali lagi mari kita niatkan, kita ikhtiar bersama Bapak Ibu sekalian, ya, tidak ada yang hebat di sini, kita kerja-kerja bersama, kesuksesan bersama. Saya kebetulan saja jadi Kapolres, kebetulan saja Pak Sekda juga jadi Sekda, sehingga hari ini kami berdua memimpin rapat ini ya semata-mata untuk rakyat, tidak untuk saya pribadi ataupun Pak Sekda pribadi. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.